Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok X86 akan menjelaskan mengenai organisasi dan struktur CPU 8-bit serta ilustrasi contoh program dalam bahasa assembly dan bagaimana CPU bekerja dalam program tersebut. Saya Luka Indahlia dengan NPM 2317051097. Saya Cahina Risa dengan NPM 2317051032. Saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Saya Dila Dini dengan NPM 2317051025. Saya Ria Safitri dengan NPM 2317051113. Saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 2357051010. Saya Nurul Fadila dengan NPM 2117051098. Nama saya Alvarin Skinayuga dengan NPM 2317051012. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan materi struktur dan fungsi CPU. Nah, struktur dan fungsi CPU melibatkan dua komponen kunci yang sangat berpengaruh, yaitu unit control dan ALU, yaitu aritmatika dan logika. Nah, unit ALU yang terletak di bawah register memiliki peran utama dalam membentuk berbagai fungsi pengolahan data pada komputer. Unit ini sering disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari instruksi yang menggunakan bahasa mesin. Nah, unit ALU ini penting dalam pembuatan CPU 8-bit karena berkaitan dengan operasi mesin. Unit ini terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu aritmatika, yang menangani pengolahan data yang melibatkan perhitungan seperti penjumlahan. Yang kedua, unit logika, yang bertanggung jawab untuk operasi-operasi logika lainnya. Selanjutnya yaitu set instruksi. Set instruksi ini cukup menarik ya dalam rancangan komputer, di mana instruksi-instruksi ini mengandung sebuah kode operasi. Biasanya juga disebut dengan opcode, yaitu yang memberikan perintah kepada CPU untuk melakukan berbagai operasi seperti manipulasi data, terus transfer data antara register dan memori, atau mengubah aliran eksekusi program. Setiap instruksi ini memiliki format yang terdefinisikan dengan jelas. Biasanya terdiri dari opcode dan mungkin juga operate, yaitu opcode menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Sedangkan operate adalah data atau alamat yang terlibat dalam operasi tersebut. CPU akan membaca setiap instruksi dari memori, menerjemahkan opcode-nya, dan menjalankan operasi yang sesuai. Selanjutnya ada penyajian data. Dalam CPU 8-bit, penyajian data ini melibatkan representasi binar dari informasi. Dalam kasus CPU 8-bit, data biasanya disajikan dalam bentuk bilangan binar dengan panjang 8 bit. Setiap bit mewakili keadaan nyala atau mati yang masing-masing mewakili sebuah nilai dalam sistem bilangan binar. Contohnya, ada angka desimal 170 yang jika dikonversikan ke dalam bilangan binar menjadi 10101001. Lalu ada teknik atau metode pengalamatan. Ketika program dimulai, PC diinisialisasi dengan alamat memori dari instruksi pertama dalam program. Kemudian CPU mengambil instruksi dari memori pada alamat yang disimpan dalam PC, lalu dikodekan dan dieksekusi oleh CPU. Nah, cara CPU mengakses alamat operan pada instruksi inilah yang disebut teknik atau metode pengalamatan. Pengalamatan terdiri dari dua jenis utama, yaitu offline dan operator. Pengalamatan offline menentukan lokasi instruksi dalam memori utama dan register CPU untuk meningkatkan efisiensi dengan mempersingkat instruksi. Sementara pengalamatan yang terkait dengan operator memungkinkan CPU mengakses operan dalam operasi aritmatika atau logika. Oleh karena itu, teknik pengalamatan sering disebut sebagai metode pengalamatan karena mempengaruhi cara CPU berinteraksi dengan memori dan register. Selanjutnya kita masuk ke materi pengorganisasian memori dan juga bersistem. Kita ketahui memori adalah elemen kunci dalam komputer, terdiri dari ROM dan juga RAM. RAM sendiri menyimpan data sementara, dan jika komputer dimatikan, data tersebut akan hilang, sedangkan ROM menyimpan data permanen walaupun komputernya dimatikan. Selanjutnya kita masuk ke bus control. Jalur koneksi antara komponen komputer memungkinkan CPU mengakses memori terdiri dari control bus, yaitu menghubungkan bus internal dan eksternal CPU. Address bus menentukan lokasi data di memori, dan juga data bus mengirimkan data antara CPU dan memori. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke input-output. Jadi input itu merupakan bagian penting dalam sistem komputasi yang luar digunakan untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan
yang dilakukan oleh sebuah sistem komputer. Output ini bisa berupa data yang ditampilkan atau diterjemahkan dari hasil proses yang dilakukan oleh mikroprosesor. Contohnya adalah data digital yang akan tampil pada layar monitor ini. Selanjutnya, untuk menghasilkan output ini, komputer akan menggunakan perangkat lunak keras yang terhubung dengan sistem mikroprosesor. Lalu perangkat lunak ini juga memiliki akses kepada sistem file yang memungkinkan pengguna menyimpan data seperti foto, teks, atau video. Salah satu contoh perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan output adalah RAM yang digunakan dalam CPU 8-bit untuk menampilkan foto-foto. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pengguna dengan CPU. Sistem operasi tidak langsung terhubung dengan operasi yang dilakukan oleh CPU. Namun sistem operasi memastikan bahwa aplikasi perangkat lunak lainnya dapat berjalan dengan baik. Sistem operasi ini juga memungkinkan pengguna berinteraksi dengan CPU melalui antarmuka seperti browser interface atau command line interface. Dengan menggunakan sistem operasi, pengguna dapat dengan mudah berkomunikasi dengan CPU dan mengakses berbagai aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan materi tentang assembly. Pada tahap yang pertama, program counter berisi angka 300, maka instruksi yang akan diambil adalah instruksi yang terletak di memori alamat 300, yaitu kode 1940, kemudian disimpan ke register instruksi di sini. Step yang kedua, pada tahap 2, kode 1940 merupakan instruksi dengan kode operasi 1 diikuti dengan 940 yang merupakan alamat operannya. Maksudnya satu opcode itu 000001 dengan simbolik representasi out M+, yang artinya transfer memori ke M+. Jadi transfer memori dengan alamat 0003 ke akumulator AC. Step yang ketiga, setelah itu isi PC ditambah 1 sehingga isinya menjadi 301, artinya instruksi berikutnya yang harus diambil dari memori dan dieksekusi terletak di memori alamat 301, yaitu instruksi dengan kode 5941 dengan mengandung opcode-nya 5 dan alamat operannya 941. Step selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Step keempat, pada tahapan itu dalam IR yaitu 5941 maksudnya 5 opercode 00000101 dengan simbol representasi ADD M+ ke AC. Dengan isi akumulator 940 dengan isi akumulator alamat memori 941 dengan jumlah 3 plus 2 sama dengan 5 dikembalikan ke akumulator. Step selanjutnya, step 5. Pada tahap 5 setelah PC ditambahkan 1, maka isinya menjadi 302 sehingga instruksi berikutnya yang diambil. Step 5, pada tahap 5 setelah PC ditambahkan 1, maka isinya menjadi 302 sehingga instruksi berikutnya yang diambil dari memori adalah 2941, yaitu opercode 2 dan operand 941. Step 6. Pada tahap 6, instruksi dari R yaitu 2941, maksudnya 2 simbolik represent what min mx, yaitu artinya transfer mix ke akumulator. Jadi isinya akumulator 0005 respect dan disimpan dan di memori alamat 9941 yang semula berisi alamat 00002. Sekian dari materi assembly, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.